Silsilah keluarga Nabi Isa, menurut pandangan Islam, berdiri di atas fondasi wahyu yang tegas dan bersih dari tuduhan manusia yang lahir dari prasangka dan kepentingan teologis. Al-Quran menempatkan Nabi Isa sebagai bagian dari garis keturunan keluarga pilihan yang dimuliakan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Dalam pandangan ini, Maryam adalah seorang wanita suci yang dipilih secara khusus bukan karena kekuatan duniawi, tetapi karena ketakwaan dan kesucian jiwa. Ia dibesarkan dalam lingkungan ibadah di bawah asuhan Nabi Zakaria, dan kehidupannya dikenal oleh kaumnya sebagai kehidupan yang terjaga dari cela dan noda. Maka, pembahasan tentang silsilah keluarga Nabi Isa tidak bisa dilepaskan dari kemuliaan keluarga Imran yang disebut secara eksplisit sebagai keluarga yang disucikan dan dilebihkan di atas banyak manusia. Tuduhan yang muncul dalam sebagian tradisi Yahudi yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan bukanlah sekadar perbedaan pendapat sejarah, tetapi merupakan klaim teologis yang lahir dari penolakan terhadap kenabian Isa sejak awal. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar sejarah yang sahih dan bertentangan dengan fakta sosial yang justru tercatat dalam sumber-sumber mereka sendiri. Maryam hidup di tengah masyarakat yang sangat ketat menjaga kehormatan nasab dan kehormatan perempuan. Seandainya ada satu saja bukti nyata tentang perzinaan, maka hukuman sosial dan agama pasti telah dijatuhkan sejak awal. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat terkejut bukan karena mengetahui aib lama, tetapi karena melihat kelahiran yang tidak mereka pahami sebabnya. Ini menunjukkan bahwa Maryam sebelumnya dikenal sebagai wanita yang terjaga kehormatannya. Al-Quran menggambarkan dialog kaumnya dengan Maryam yang mempertanyakan bagaimana mungkin ia memiliki anak tanpa pernah disentuh lelaki. Pertanyaan ini sendiri menjadi bukti tidak langsung bahwa mereka tidak pernah mengenalnya sebagai wanita yang melakukan perbuatan keji. Seandainya Maryam dikenal buruk, maka tuduhan itu tidak perlu dilontarkan karena masyarakat sudah lebih dahulu mengetahui. Para mufasir besar seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menegaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan bantahan tegas terhadap tuduhan zina karena Al-Quran menempatkan keheranan masyarakat sebagai akibat dari kesucian Maryam yang telah dikenal luas. Dalam tradisi Kristen, Maryam juga dipandang sebagai wanita suci dan kelahiran Isa sebagai mukjizat ilahi. Namun, dalam pandangan Islam, pemuliaan Maryam tidak sampai pada pengangkatan derajat ketuhanan atau konsep dosa warisan. Maryam adalah hamba Allah yang taat, dan Nabi Isa adalah hamba Allah sekaligus Rasul yang dimuliakan. Kesucian Maryam dijaga tanpa perlu mengaitkannya dengan konsep teologis yang bertentangan dengan tauhid. Inilah titik bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen yang meskipun memuliakan Maryam, tetapi kemudian terjerumus pada konsep ketuhanan Isa yang tidak memiliki dasar dalam wahyu Islam. Silsilah keluarga Nabi Isa menurut Islam berhenti pada ibunya Maryam karena kelahirannya merupakan penciptaan langsung dengan kehendak Allah sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Hal ini justru menjadi bukti kekuasaan Allah, bukan cela bagi nasab Isa. Para ulama menegaskan bahwa kemuliaan nasab tidak selalu ditentukan oleh keberadaan ayah biologis, tetapi oleh pilihan dan kehendak Allah. Nabi Adam tidak memiliki ayah dan ibu, namun ia adalah nabi yang dimuliakan. Dengan logika yang sama, Nabi Isa tidak memiliki ayah, namun ia tetap memiliki silsilah kehormatan melalui ibunya yang berasal dari keluarga Imran yang saleh dan taat. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan zina terhadap Maryam lebih merupakan polemik teologis pasca kenabian Isa daripada catatan sejarah murni. Tuduhan itu muncul sebagai bentuk penolakan terhadap mukjizat dan risalah yang dibawanya. Ketika suatu kaum menolak kebenaran,
maka karakter utusan dan keluarganya sering dijadikan sasaran. Pola ini berulang dalam sejarah para nabi. Nabi Nuh dituduh gila, Nabi Musa dituduh penyihir, dan Nabi Muhammad dituduh pendusta. Maka, tuduhan terhadap Maryam berada dalam pola yang sama, yaitu penolakan terhadap kebenaran dengan cara merusak kehormatan pembawanya. Dalam Islam, kehormatan Maryam dijaga langsung oleh wahyu. Al-Quran tidak hanya membela, tetapi mengabadikan kisah kesuciannya untuk dibaca hingga akhir zaman. Tidak ada satupun wanita yang disebut namanya secara langsung dalam Al-Quran selain Maryam, dan ini merupakan kemuliaan yang tidak tertandingi. Para ulama menyatakan bahwa penyebutan nama ini adalah bentuk pembelaan ilahi terhadap tuduhan manusia. Dengan demikian, setiap klaim yang bertentangan dengan kesaksian wahyu tidak memiliki bobot di hadapan akal dan iman. Kesimpulannya, silsilah keluarga Nabi Isa menurut Islam adalah silsilah kemuliaan yang bersumber dari keluarga yang saleh dan dipilih Allah. Tuduhan zina dari sebagian tradisi Yahudi ditolak secara ilmiah, teologis, dan historis oleh para ilmuwan Muslim karena bertentangan dengan fakta sosial wahyu dan akal sehat. Pandangan Kristen yang memuliakan Maryam diakui dalam batas kesucian moral, namun dikoreksi ketika melampaui tauhid. Islam berdiri di tengah dengan memuliakan tanpa menuhankan, membela tanpa berlebihan, dan menegakkan kehormatan keluarga Nabi Isa sebagai bagian dari rantai para nabi yang membawa cahaya kebenaran bagi manusia. Dalam pembahasan lanjutan ini, para ilmuwan Muslim memperluas bantahan mereka dengan pendekatan rasional dan sosial yang sering diabaikan oleh polemik lintas agama. Mereka menjelaskan bahwa masyarakat Bani Israel dikenal sangat keras dalam urusan nasab kehormatan keluarga dan hukum moral. Seorang perempuan yang terbukti berzina tidak hanya dicela secara lisan, tetapi dihukum secara terbuka, dan keluarganya ikut menanggung aib yang diwariskan turun-temurun. Fakta sejarah menunjukkan tidak ada satupun catatan tentang hukuman semacam itu yang dijatuhkan kepada Maryam atau keluarganya. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tuduhan tersebut lahir jauh setelah peristiwa kelahiran Isa dan bukan reaksi langsung dari masyarakat yang hidup sezaman dengannya. Para ulama juga menekankan bahwa kisah Maryam tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan tradisi kenabian sebelumnya. Kakek moyangnya berasal dari garis orang-orang saleh yang mengabdikan hidup mereka di tempat ibadah dan pelayanan agama. Lingkungan inilah yang membentuk karakter Maryam sejak kecil, sehingga kesalehannya bukan klaim sepihak, tetapi hasil pendidikan spiritual yang panjang. Dalam tradisi Islam, silsilah spiritual memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibanding silsilah biologis semata, karena ia mencerminkan kesinambungan iman dan ketundukan kepada Allah. Pendekatan bahasa juga digunakan oleh para ahli tafsir untuk menolak tuduhan keji tersebut. Mereka menjelaskan bahwa redaksi ayat-ayat yang mengisahkan Maryam menggunakan pilihan kata yang menunjukkan kemurnian kehormatan dan penjagaan ilahi. Bahasa wahyu tidak bersifat netral dalam kasus ini, melainkan jelas berpihak kepada kebenaran. Ketika Allah menyatakan bahwa Maryam menjaga kehormatannya, maka pernyataan ini dipahami sebagai kesaksian langsung dari Zat yang Maha Mengetahui, bukan sekadar pujian simbolik. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi spekulasi yang merendahkan martabatnya. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik penggunaan cerita-cerita polemis dalam sebagian literatur Yahudi pasca kenabian Isa yang bercampur antara sejarah mitos dan reaksi emosional. Mereka menunjukkan bahwa banyak teks tersebut ditulis dalam suasana konflik dan tekanan, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan objektif. Dalam ilmu sejarah Islam, sebuah sumber harus diuji melalui kredibilitas perawinya, konsistensi isinya, dan kesesuaiannya dengan fakta umum. Tuduhan terhadap Maryam gagal memenuhi seluruh kriteria ini, sehingga ditolak baik secara ilmiah maupun moral. Dari sisi akidah Islam, memandang bahwa kemuliaan seorang nabi tidak mungkin dibangun di atas aib moral ibunya.
Allah tidak mungkin memilih seorang rasul besar yang lahir dari tuduhan hina, karena hal itu akan melemahkan hujjah dakwah sejak awal. Prinsip ini digunakan oleh para teolog Muslim sebagai argumen logis bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan hikmah ilahi. Jika Allah membersihkan para nabi dari dosa besar, maka lebih pantas lagi Dia membersihkan ibu mereka dari tuduhan keji yang tidak berdasar. Dalam pandangan Islam, kisah Maryam juga menjadi teladan bagi perempuan sepanjang zaman. Ia menghadapi ujian sosial yang berat berupa prasangka dan fitnah, namun tetap teguh dalam iman dan tawakal. Diamnya Maryam bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk penyerahan total kepada pembelaan Allah. Sikap ini kemudian dibenarkan dengan mukjizat berbicaranya Isa saat masih bayi yang menjadi saksi kebenaran ibunya. Peristiwa ini dipahami para ulama sebagai keputusan ilahi untuk menutup pintu fitnah selamanya. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa perbedaan pandangan tentang Isa dan ibunya tidak boleh dilepaskan dari kerangka keimanan masing-masing agama. Namun, ketika menyangkut kehormatan dan kebenaran sejarah Islam, berdiri dengan tegas membela Maryam dan menempatkan Isa dalam silsilah kemuliaan para nabi. Bantahan ini bukan lahir dari sentimen, tetapi dari kombinasi wahyu akal dan analisis sejarah. Dengan demikian, tuduhan zina dipahami sebagai produk konflik teologis, bukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara kesucian Maryam dan kemuliaan keluarga Nabi Isa tetap terjaga dalam cahaya iman dan ilmu. Pembahasan berikutnya menyoroti bagaimana Islam memandang isu kehormatan keluarga para nabi sebagai bagian dari prinsip dasar keadilan ilahi. Para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menjaga wahyu yang diturunkan kepada para rasul, tetapi juga menjaga reputasi mereka di tengah manusia. Sebab risalah tidak akan diterima jika pembawanya sejak awal dicemari tuduhan moral yang sah. Oleh karena itu, kisah kelahiran Isa justru dijadikan bukti keterlibatan langsung kehendak Tuhan dalam membela hamba pilihannya. Mukjizat tersebut tidak berdiri sebagai cerita emosional, tetapi sebagai pernyataan ketuhanan yang menutup semua pintu spekulasi manusia. Para cendekiawan Muslim juga membahas bahwa tuduhan terhadap Maryam bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui lintas tradisi agama. Dalam hukum apapun, sebuah tuduhan berat menuntut bukti yang jelas dan saksi yang sah. Tidak ada satupun riwayat yang dapat diverifikasi secara historis mengenai saksi atau pengakuan yang mendukung tuduhan tersebut. Yang ada hanyalah cerita yang beredar setelah konflik teologis berkembang. Dalam pandangan Islam, menyebarkan tuduhan tanpa bukti termasuk dosa besar, apalagi jika diarahkan kepada orang yang dikenal menjaga kesucian diri. Selain itu, para ulama menekankan perbedaan antara keajaiban ilahi dan penyimpangan moral. Kelahiran tanpa ayah tidak dapat disamakan dengan hubungan terlarang karena keduanya berasal dari sebab yang sama sekali berbeda. Dalam Islam, sebab biologis bukan satu-satunya jalan penciptaan. Allah menciptakan manusia dari tanah, menciptakan manusia dari pasangan, menciptakan manusia dari satu unsur saja, dan menciptakan manusia tanpa ayah sebagai tanda kekuasaannya. Maka, mengaitkan mukjizat dengan perbuatan tercela menunjukkan kegagalan memahami konsep ketuhanan yang maha kuasa. Aspek lain yang dibahas adalah posisi Maryam dalam spiritualitas Islam. Ia tidak hanya dipandang sebagai ibu seorang nabi, tetapi sebagai teladan iman, kesabaran, dan keteguhan. Ujian yang menimpanya bersifat sosial dan psikologis, namun ia memilih diam dan menyerahkan pembelaan kepada Allah. Para ulama tasawuf menafsirkan sikap ini sebagai puncak keikhlasan, karena ia tidak mencari pembenaran dari manusia, melainkan ridha dari Tuhan. Dari sini lahir pemahaman bahwa kehormatan sejati tidak bergantung pada pengakuan sosial, tetapi pada penilaian ilahi. Dalam konteks dialog antar agama, ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa perbedaan keyakinan
tidak seharusnya melahirkan penghinaan terhadap figur suci agama lain. Islam justru melarang keras mencela para nabi dan keluarga mereka, karena hal itu merusak nilai kemanusiaan dan etika keilmuan. Bantahan terhadap tuduhan zina bukan hanya pembelaan teologis, tetapi juga pembelaan terhadap prinsip moral universal yang menghormati kehormatan seorang perempuan. Dengan demikian, lanjutan pembahasan ini menegaskan bahwa kisah keluarga Nabi Isa dalam Islam bukan sekadar respons terhadap tuduhan eksternal, tetapi bagian dari bangunan akidah yang konsisten. Isa diposisikan sebagai Nabi mulia Maryam, sebagai wanita terjaga, dan keluarganya sebagai keluarga yang diberkahi. Segala tuduhan yang merendahkan mereka dipandang sebagai cerminan konflik keyakinan, bukan sebagai kebenaran sejarah. Islam hadir dengan sikap yang jernih membela, tanpa melampaui batas, memuliakan, tanpa mengkultuskan, dan menegakkan kehormatan dengan dasar wahyu dan akal sehat. Pembahasan selanjutnya mengarah pada bagaimana para pemikir Muslim memahami hubungan antara nasab dan misi kenabian. Mereka menegaskan bahwa nilai seorang utusan Allah tidak diukur dari standar biologis manusia semata, tetapi dari amanah yang dipikul dan akhlak yang ditampilkan. Dalam kerangka ini, kelahiran Isa yang tidak biasa justru memperkuat pesan tauhid karena ia mengembalikan manusia kepada kesadaran bahwa penciptaan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, fokus utama risalah Isa bukan pada asal-usul jasmani, melainkan pada seruan kembali kepada ketaatan dan penyucian jiwa. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan terhadap Maryam seringkali dipakai sebagai alat untuk mengaburkan pesan utama yang dibawa Isa. Ketika substansi ajaran sulit dibantah, maka perhatian dialihkan kepada isu pribadi dan keluarga. Strategi semacam ini dikenal dalam sejarah dakwah para nabi. Oleh karena itu, Islam memisahkan secara tegas antara kritik terhadap ajaran dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Menurut para ulama, mencampur adukan keduanya merupakan tanda kelemahan argumen, bukan kekuatan kebenaran. Dalam kajian sejarah agama, para sarjana Muslim menjelaskan bahwa kisah Maryam dalam Islam memiliki struktur narasi yang unik. Ia tidak diceritakan untuk membangun mitos atau emosi semata, tetapi untuk mengajarkan nilai kesabaran, kejujuran, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Setiap tahap kehidupannya digambarkan sebagai rangkaian ujian yang dihadapi dengan ketenangan iman. Narasi ini membentuk gambaran bahwa kesucian bukan sekadar status, tetapi proses panjang yang dijaga dengan ketaatan dan pengorbanan. Para teolog juga membahas bahwa Islam menolak dua sikap ekstrem sekaligus. Di satu sisi, menolak tuduhan keji yang merendahkan Maryam, dan di sisi lain, menolak pengkultusan yang mengangkatnya melampaui kedudukan hamba. Keseimbangan ini dipandang sebagai ciri khas ajaran Islam yang menjaga kehormatan manusia tanpa menggeser batas ketuhanan. Dengan posisi ini, Islam menawarkan jalan tengah yang rasional dan spiritual dalam memahami keluarga Nabi Isa. Lebih jauh lagi, para ulama menekankan bahwa pembelaan terhadap Maryam memiliki implikasi etis yang luas. Ia menjadi dasar larangan menyebarkan fitnah dan gosip dalam masyarakat. Jika seorang wanita suci yang dipilih Allah saja pernah menjadi sasaran tuduhan, maka setiap manusia wajib lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan penilaian. Kisah ini dijadikan pelajaran bahwa kehancuran moral sering bermula dari tuduhan tanpa dasar yang diterima begitu saja. Akhir dari rangkaian pembahasan ini menegaskan bahwa silsilah keluarga Nabi Isa dalam pandangan Islam adalah silsilah kehormatan iman, bukan aib sebagaimana yang dituduhkan. Isa hadir sebagai tanda kekuasaan Allah, dan Maryam berdiri sebagai simbol kesucian yang dijaga langsung oleh wahyu. Segala pernyataan yang merendahkan mereka tidak mampu bertahan di hadapan analisis akal sejarah dan prinsip keadilan ilahi. Dengan landasan ini, Islam memelihara kisah keluarga Nabi Isa sebagai pelajaran tentang kemuliaan iman kesabaran,
menghadapi fitnah dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan tampil tanpa perlu dibela dengan kebohongan. Pembahasan lanjutan ini menempatkan kisah keluarga Isa dalam kerangka tujuan besar wahyu, yaitu menjaga martabat manusia dan menuntun akal agar tidak terjebak pada prasangka. Para pemikir Muslim menjelaskan bahwa Al-Quran tidak membela Maryam dengan emosi atau retorika keras, tetapi dengan penyajian fakta iman yang konsisten. Cara ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan teriakan, melainkan kejelasan makna. Dengan menampilkan kehidupan Maryam yang penuh pengabdian wahyu, mengajak pembaca menilai seseorang melalui perjalanan hidupnya, bukan melalui tuduhan yang datang belakangan. Para ulama juga mengkaji bagaimana sikap diam Maryam memiliki makna hukum dan spiritual. Diamnya bukan pengakuan kesalahan, tetapi penyerahan perkara kepada keadilan Tuhan. Dalam tradisi Islam, ketika seseorang berada dalam posisi terzalimi dan tidak memiliki sarana sosial untuk membela diri, maka menyerahkan urusan kepada Allah merupakan bentuk keimanan yang tinggi. Pembelaan kemudian datang bukan dari pembicaraan manusia, melainkan dari tanda ilahi yang tidak dapat dipalsukan. Peristiwa berbicaranya Isa saat bayi dipahami sebagai keputusan Tuhan untuk memutus perdebatan sebelum berkembang menjadi fitnah yang berkepanjangan. Dalam ranah akhlak, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tuduhan terhadap Maryam melanggar prinsip kehormatan perempuan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Al-Quran datang pada masyarakat yang terbiasa merendahkan perempuan, lalu mengangkat sosok Maryam sebagai contoh kesempurnaan iman. Pesan ini bersifat universal, bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau status sosial, tetapi oleh ketakwaan. Oleh karena itu, merusak nama baik Maryam sama artinya dengan meruntuhkan pesan moral yang dibawa oleh seluruh kisah kenabiannya. Aspek lain yang dibahas adalah keterkaitan antara kisah Isa dan kesinambungan risalah tauhid. Para teolog Muslim menjelaskan bahwa Isa hadir untuk meluruskan penyimpangan dan menghidupkan kembali nilai ketuhanan yang murni. Tuduhan terhadap asal-usulnya sering digunakan untuk menolak pesan tersebut tanpa harus berhadapan langsung dengan isinya. Dengan kata lain, serangan diarahkan pada figur agar manusia tidak perlu merenungkan seruannya. Islam mematahkan strategi ini dengan memurnikan kembali kisah kelahirannya, sehingga fokus kembali kepada pesan ketundukan kepada Allah. Para sarjana juga menunjukkan bahwa pembelaan Islam terhadap Maryam memiliki dimensi pendidikan sosial. Masyarakat diajarkan agar tidak mudah menerima cerita yang belum jelas asalnya. Prinsip tabayun atau klarifikasi menjadi kunci dalam menjaga kesehatan moral umat. Kisah ini dijadikan contoh bahwa kebohongan dapat bertahan lama jika diwariskan tanpa kritik, namun akan runtuh ketika dihadapkan pada wahyu dan akal yang jujur. Dengan demikian, pembelaan terhadap keluarga Isa bukan hanya isu teologis, tetapi latihan intelektual dalam memilah kebenaran. Pada akhirnya, pembahasan ini mengarah pada kesimpulan moral bahwa kehormatan sejati dijaga oleh Allah, bukan oleh opini manusia. Maryam dan Isa menjadi simbol bahwa fitnah bisa menyebar luas, namun tidak mampu menghapus kemuliaan yang ditetapkan Tuhan. Islam menutup kisah ini dengan ajakan agar manusia belajar dari sejarah, bukan untuk memperpanjang pertentangan, tetapi untuk memahami bahwa kebenaran selalu memiliki cara sendiri untuk bertahan. Dengan pandangan ini, silsilah keluarga Nabi Isa dipahami sebagai rangkaian kesucian iman yang berdiri kokoh melampaui tuduhan dan polemik zaman.